Assalamualaikum teman-teman, apa kabarnya? Oke, berjumpa lagi bersama saya tentunya di channel saya. Dan di video kali ini saya akan membuat tutorial cara penjahitan atau cara pemasangan kumai serong atau rompok ya, atau kain serong atau bisban leher juga. Nah, jadi beda-beda penyebutannya ya, tetapi sama saja seperti ini teman-teman. Nah, kemudian untuk teman-teman yang mau tahu caranya seperti apa, simak dan perhatikan video ini baik-baik supaya teman-teman tidak ada kesalahan dalam pemahaman. Insya Allah untuk cara penjahitannya atau cara pemasangannya akan saya buat lebih mudah teman-teman, dan mudah-mudahan teman-teman bisa paham. Nah, jadi kain serong atau rompok ini adalah penyelesaian tahap akhir pada kerung leher baju teman-teman. Oke, kita langsung saja ke tutorialnya. Oke, lanjut. Oke teman-teman, kita ke tutorialnya. Nah, dan ini sudah saya siapkan untuk kainnya teman-teman, untuk kumai serong atau rompok atau kain serong ya. Nah, jadi nanti ini akan saya potong. Cara memotongnya itu miring ya teman-teman. Motongnya itu di serong. Serongnya itu sekitar 45 derajat. Tetapi kalau teman-teman misalkan kainnya tidak ada, seadanya saja nyerongnya ya teman-teman. Nah, jadi saya juga gunakan kain seadanya. Nah, yang penting teman-teman paham caranya. Yang penting kita mengguntingnya itu gunting serong seperti ini. Bukan seperti ini ataupun seperti ini, tetapi digunting serong. Paham ya? Baik, perhatikan cara memotongnya. Baik teman-teman, jadi seperti ini ya hasil pemotongannya. Nah, kemudian untuk ukurannya, ini saya dikira-kira ya teman-teman, motongnya tidak diukur. Namun jika teman-teman belum bisa mengira-ngira, teman-teman gunakan ukuran untuk lebarnya 4 cm atau 5 cm teman-teman, untuk lebarnya ya. Kemudian untuk panjangnya, buat sepanjang mungkin teman-teman. Nah, dalam artian yang penting panjangnya itu lebih dari kerung leher teman-teman, perhatikan baik-baik ya. Nah, ini kan kerung leher pada bajunya. Nah, ini lubang leher. Yang penting si kumai serongnya ini atau kain serongnya itu lebih panjang dari lubang leher ini teman-teman. Jangan sampai pendek. Kalau pendek nanti perlu kita sambung teman-teman, dan itu repot ya. Lebih baik kepanjangan. Nanti kalau misalkan kepanjangan tinggal kita potong. Paham ya? Nah, seperti itu teman-teman. Oke, kita ke langkah penjahitan yang pertama. Perhatikan baik-baik ya. Oke, sekarang kita ke tahap penjahitannya. Nah, langkah pertama yang perlu kita jahit adalah untuk kumai serongnya atau kain serongnya. Oke, perhatikan baik-baik. Kita posisikan kain serong seperti ini, dengan posisi kain yang jeleknya itu di atas dan yang bagusnya di bawah. Kemudian ini kita lipat seperti ini. Nah, dilipat dua seperti ini ya. Dilipat semuanya sampai ujung, lipat semua. Oke, seperti ini. Nah, sisi sama sisinya disamakan ya. Oke, kemudian kita jahit. Perhatikan cara menjahitnya. Oke teman-teman, ini adalah hasilnya setelah dijahit. Nah, seperti ini ya. Nah, kemudian untuk jarak jahitannya, untuk lebar jahitannya teman-teman. Nah, mudah-mudahan kelihatan ya. Ini kan jahitan. Nah, di sini yang tadi saya jahit. Nah, untuk lebarnya, untuk jaraknya dari tepi lipatan kain teman-teman ke jahitan itu lebarnya 1 cm. Jangan terlalu besar juga ya. 1 cm sudah cukup. Atau misalkan teman-teman mau dibuat lebih kecil dari yang saya buat, misalkan mau dibuat 7 mili atau 8 mili tidak apa-apa. Di sini saya contohkan 1 cm untuk
lebarnya ya teman-teman. Nah, kemudian ini kan jahitan. Ke bawahnya ini teman-teman, ini kan sisa jahitannya. Ini sisa jahitannya terlalu lebar teman-teman. Jadi perlu kita kecilkan. Kita kecilkan dulu selebar setengah sentimeter. Oke, ini akan saya potong ya. Nah, dari awal dari sini teman-teman terus sampai akhir, sampai ujung yang akhir teman-teman. Nah, yang ini ya. Oke, saya potong dulu, saya perkecil untuk kampuhnya, sisa jahitannya teman-teman, supaya tidak terlalu lebar ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini sudah saya perkecil untuk sisa jahitan. Nah, seperti ini ya. Oke, lalu kita ke tahap penjahitan yang berikutnya. Pemasangan kumai serong pada kerung leher bajunya. Oke, perhatikan baik-baik. Oke, langkah berikutnya teman-teman. Nah, pemasangan kumai serong atau kain serong pada kerung leher baju. Nah, cara pemasangannya seperti ini. Perhatikan baik-baik ya. Oke, sebentar teman-teman, agak susah ini posisinya ya. Nah, seperti ini kelihatan ya. Oke, ini saya buka dulu resletingnya. Nah, kemudian untuk pemasangan kumai serongnya kita jahit dari arah dalam ya. Dari arah dalam. Nah, seperti ini kita buka. Nah, ini kan bagian dalamnya. Ini kita posisikan, letakkan kumai serong atau kain serong. Nah, seperti ini. Oke. Paham ya? Nah, dengan kita lebihkan ya teman-teman. Nah, dilebihkan seperti ini. Jangan dipas seperti ini teman-teman. Tetapi kita lebihkan untuk nanti lipatannya. Paham ya? Nah, kemudian ini kita jahit. Menjahitnya itu teman-teman, pas di jahitan yang tadi kita jahit pertama pada kumai serongnya. Nah, perhatikan baik-baik ya. Nah, kita jahit timpah lagi di jahitan yang pertama di sini ya. Nah, seperti ini teman-teman. Ini kita letakkan seperti ini. Terus sekelilingnya sampai ujung. Nah, ini ujungnya. Nah, ini ujungnya ya. Sebentar ini ribet ya. Nah, seperti ini teman-teman. Oke, kita jahit dulu ya. Oke teman-teman, dan ini adalah hasilnya setelah dijahit ya. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian ini yang di akhir tadi teman-teman, ini kan terlalu panjang lebihannya. Nah, itu kita potong, tapi jangan terlalu pas. Kita potong, sisakan seperti ini ya teman-teman. Perhatikan baik-baik. Nah, ini kita sisakan. Jangan dipas di sini motongnya, tetapi kita lebihkan sekitar 1,5 cm-an teman-teman. Paham ya? Nah, seperti ini. Oke, tahap berikutnya, tahap penjahitan berikutnya. Sebentar. Oh iya teman-teman, nah ini kan masih belum rapi. Nah, ini kita rapihkan dulu ya. Ini masih ada lebih-lebihnya. Nah, ini lebih-lebihnya teman-teman. Ini kita rapihkan dulu sebelum kita ke tahap penjahitan berikutnya.
Baik teman-teman, nah ini sudah saya rapihkan ya. Untuk tadi kan masih ada lebih-lebihnya. Nah ini sudah saya rapihkan teman-teman. Pada kampuh jahitannya ini sudah saya rapihkan seperti ini ya. Nah seperti ini. Oke, langkah berikutnya perhatikan baik-baik, akan saya jelaskan dulu ya. Nah ini kan untuk kampuh jahitan. Nah ini jahitan yang tadi saya jahit ya, ke atasnya. Ini kan adalah sisa untuk kampuh jahitannya teman-teman. Nah untuk lebar kampuh jahitannya itu usahakan jangan lebih lebar dari lebar kumai serongnya. Supaya apa? Supaya nanti pas ini kumai serong dilipat teman-teman. Nah perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik. Nah saya balik dulu ya dari arah luar. Nah seperti ini ya. Ini kan kumai serong nantinya itu seperti ini dilipat. Nah ini ke sini teman-teman. Terus ini kita lipat. Nah tujuannya supaya nanti si kampuh jahitannya itu tidak nongol teman-teman. Jadi tidak kelihatan ya. Jadi tertutup oleh si kain serongnya atau rompok teman-teman. Paham ya? Nah seperti itu. Oke, kita ke tahap penjahitan yang berikutnya. Oke teman-teman, sebelum kita ke tahap penjahitan berikutnya, nah di bagian yang lengkungnya, ini kan bagian lengkung teman-teman untuk kerung leher ya. Nah itu kita buat ceklisan teman-teman seperti ini. Perhatikan baik-baik ya. Sebentar. Nah ini kita buat ceklis-ceklis seperti ini teman-teman. Tapi jangan sampai kena jahitan. Tujuannya untuk apa? Tujuannya supaya tidak narik ya. Supaya tidak narik teman-teman. Jadi tidak mengkerut ya, lebih rapih nantinya. Nah kita ceklis-ceklis seperti ini, dipotong-potong, kelihatan ya. Kemudian di sisi yang satunya lagi. Nah ini kan lengkungan untuk kerung leher depan. Ini juga sama, sebelah sini kita ceklis-ceklis teman-teman. Jangan sampai kena jahitannya. Oke, ini sudah saya ceklis-ceklis ya. Nah kemudian kita ke tahap penjahitan berikutnya. Perhatikan baik-baik. Nah ini kan posisi baju ini dari arah luar ya. Nah seperti ini. Oke, kemudian nah ini kan posisinya seperti ini kumai serong. Ini dari dalam, ini dari luar. Nah posisikan seperti ini. Kemudian ini Nah perhatikan baik-baik ya. Kan seperti ini ya. Nah ini kita lipat seperti ini. Nah seperti ini teman-teman. Ini bagian yang lebihnya tadi itu kita lipat ke arah dalam seperti ini. Nah seperti ini teman-teman. Kemudian ini kita lipat. Nah lipat lagi seperti ini ya, ke arah luar. Oke, paham ya? Nah semuanya sampai ujung teman-teman. Kemudian kita jahit. Nah cara menjahitnya itu teman-teman, kita jahit di tepi kain serongnya. Nah di ujungnya ya teman-teman, di sisi-sisinya. Jangan di tengah, tetapi di sisinya. Supaya apa? Supaya nanti hasilnya rapih ya teman-teman, tidak mengangkat ujung-ujungnya itu. Jadi kita stick ya, mepet teman-teman, dari awal sampai akhir. Nah terus nanti di akhir juga sama teman-teman. Nah ini yang bagian lebihan itu kita lipat dulu ke arah dalam seperti ini. Nah seperti ini ya. Terus kita lipat ke arah luar. Nah seperti ini. Oke, kita ke tahap penjahitannya teman-teman.
Baik teman-teman, ini sudah selesai saya jahit ya. Nah, dan hasilnya seperti ini. Perhatikan baik-baik ya. Nah, menjahitnya itu mepet di tepi kain serongnya ya. Nah, seperti ini. Kelihatan ya jahitannya. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian, nah jika terjadi hal seperti ini, perhatikan baik-baik. Nah, ini di ujung kan kurang rapi teman-teman. Masih ada yang nongol ya. Nah, seperti ini ada yang keluar. Itu kita rapihkan saja teman-teman, kita potong, tapi hati-hati memotongnya. Jangan sampai bagian baju itu kegunting ya. Nah, seperti ini kita potong saja teman-teman. Nah, seperti ini ya. Kemudian di sisi yang satunya juga sama. Nah, ini keluar ya teman-teman. Ini kita gunting, kita rapihkan. Hati-hati jangan sampai kena bajunya. Nah, seperti ini. Paham ya? Kita coba tutup resletingnya. Sudah bagus atau masih ada yang kurang? Oke, sebentar teman-teman. Nah, seperti ini ya hasilnya. Oke. Nah, ini sama ya, sejajar. Nah, ini sudah selesai teman-teman. Jadi seperti itu ya caranya. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya cara penjahitan atau cara pemasangan kumai serong atau rompok atau kain serong atau bisban leher juga ya teman-teman. Nah, seperti itu caranya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman yang masih belajar dan bisa teman-teman praktekkan di rumah. Dan mudah-mudahan juga teman-teman bisa memahami apa yang saya jelaskan dari awal sampai akhir. Nah, mungkin cukup sekian teman-teman video saya kali ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sama-sama belajar.